Saat keliling di kota Solo, Presiden Joko Widodo juga mengajak cucu pertamanya untuk berkunjung dan menyapa masyarakat. Kali ini fokusnya Pasar Baik Pasar Gede. Pasar Mojosongo. Pasar Harjodaksino serta bertemu dengan para seniman tradisional di kawasan Balai Kambang Solo. Etes terlihat berada dalam mobil kakeknya, terutama ketika tiba di Pasar Gede, memakai kaos hijau. Putra pertama Gibran Rakabuming tiba-tiba muncul dari mobil presiden. Terima kasih, Pak. Bukan hanya itu, kakak lembah manah tersebut malah menyapa warga duluan yang tidak menyangka bahwa ada Etes bersama presiden. Sontak sapaan Etes memicu keriuhan masyarakat yang mayoritas pedagang dengan memanggil-manggil namanya. Halo. Terima kasih, Pak. Sebenarnya di lokasi yang sama ada Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, Menteri Sosial Tri Risma Harini, menyusul kemudian Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan yang terus membuntuti aktivitas Presiden ya Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka. Ada yang unik jika kita lihat video yang beredar, justru yang menyambut Presiden di Pasar Gede ketika tiba adalah Wakil Wali Kota Solo, Teguh Prakoso, sedangkan Gibran berlari-lari berada di jarak sekitar 10 hingga 15 meter dari rombongan Presiden. Dan saat Etes berteriak "Hai", sebenarnya ayahnya ada. Dia sama sekali tidak memanggil nama ayahnya atau turun mendekat ayahnya. Tetap berada di dalam mobil, melambai-lambaikan tangan pada masyarakat yang memanggil namanya sambil berseru ya. Sudah seperti kakeknya, lebih bering berkata ya. Simak dan cermati saja, mengapa Etes sering diajak presiden. Dan kali ini ikut dalam pembagian bantuan baik sembako maupun modal usaha di beberapa pasar di Solo. Turutnya Etes pada kakeknya bukan sekedar maunya Etes. Maunya sang ayah bahkan kakeknya juga memang punya motivasi tinggi pada cucu sulungnya tersebut. Ada pendidikan yang ingin ditanamkan pada anak yang baru menginjak usia 6 tahun tersebut. Jokowi sepertinya ingin memperlihatkan bahwa Solo itu kota di mana ia tinggal dan banyak pasar yang menjadi bagian di dalamnya. Presiden ingin mengajari cucunya agar melihat bagaimana masyarakat harus mendapat perhatian penuh.
Apalagi kalangan pedagang yang oleh banyak presiden Indonesia cenderung tidak diperhatikan. Di bawah pemerintahan Jokowi, mereka punya hak yang sama untuk menjadi bagian penting dari perhatian pemerintah. Jokowi seperti ingin menyampaikan pada cucunya bahwa merekalah para pedagang yang turut menopang ekonomi masyarakat. Maka dari itu jangan lupakan mereka. Buat mereka senang dan optimis. Mereka tidak sendirian, namun juga pemerintah memiliki kepedulian besar pada para pedagang. Bisa jadi saat ini Etes belum mengerti atau belum paham, namun otaknya pasti menyimpan memori besar tentang kunjungan-kunjungan itu. Dan kelak, menjadi apapun itu rasa empati, peduli, perhatian akan menjadi bagian diri Etes, bahkan bisa jadi karakter yang kuat dalam jiwanya. Apakah Etes yang beruntung diajari begitu? Sudah pasti. Tapi kita, masyarakat jauh lebih beruntung punya pemimpin seperti Jokowi, memberi contoh nyata bagaimana peduli pada masyarakat dengan kekuasaan yang dimilikinya.